Dikisahkan pada zaman dahulu, ada seorang raja bernama Lembu Suro yang memerintah di kerajaan Kediri. Ia adalah seorang raja yang bijaksana dan adil, tetapi ia memiliki satu kekurangan, ia memiliki kepala lembu. Karena itu, ia merasa kesepian dan tidak memiliki pasangan hidup. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa ada seorang putri cantik bernama Dewi Kilisuci yang tinggal di kerajaan Blitar. Ia pun jatuh cinta pada putri tersebut dan memutuskan untuk melamarnya. Namun, ternyata Dewi Kilisuci juga dilamar oleh raja lain, yaitu Raja Mahesasuro yang berkepala kerbau. Dewi Kilisuci tidak tertarik dengan kedua raja tersebut, tetapi ia tidak berani menolak lamaran mereka. Ia pun mengumumkan sayembara bahwa ia akan menikah dengan raja yang bisa membuat sumur di atas puncak Gunung Kelut dalam satu malam. Sumur tersebut harus berbau amis dan wangi, sebagai lambang kesuburan dan kemakmuran. Kedua raja pun bersaing untuk memenangkan sayembara tersebut. Mereka berdua menggunakan kekuatan gaib mereka untuk menggali sumur di atas gunung. Lembu Suro menggali sumur di sisi utara, sedangkan Mahesasuro menggali sumur di sisi selatan. Mereka berdua bekerja keras tanpa henti hingga menjelang fajar. Ketika matahari mulai terbit, Dewi Kilisuci datang ke puncak Gunung Kelut untuk mengecek hasil sayembara. Ia melihat bahwa kedua raja telah berhasil membuat sumur yang berbau amis dan wangi. Ia pun bingung harus memilih siapa di antara mereka. Namun, sebelum ia mengumumkan pemenangnya, ia punya rencana jahat. Ia meminta kedua raja untuk masuk ke dalam sumur masing-masing, dengan alasan ingin melihat lebih dekat sumur tersebut. Kedua raja pun menuruti permintaan Dewi Kilisuci dan masuk ke dalam sumur. Begitu mereka masuk, Dewi Kilisuci segera menutup sumur-sumur tersebut dengan batu besar. Ia berteriak, "Aku tidak mau menikah dengan kalian, kalian adalah makhluk aneh yang berkepala binatang. Aku akan mengurung kalian di sini selamanya." Kedua raja pun terkejut dan marah. Mereka berusaha untuk keluar dari sumur, tetapi batu penutupnya terlalu berat. Mereka pun mengeluarkan amarah dan kesedihan mereka dengan mengaum dan menggeram. Suara mereka terdengar sampai ke seluruh penjuru kerajaan Kediri dan Blitar. Masyarakat yang mendengar suara tersebut merasa ketakutan. Mereka berpikir bahwa ada bencana besar yang akan terjadi. Mereka pun berdoa kepada Tuhan agar dijauhkan dari malapetaka. Sementara itu, Dewi Kilisuci yang merasa puas dengan perbuatannya, kembali ke kerajaan Blitar. Ia berharap dapat menikah dengan pangeran yang tampan dan kaya. Namun, nasib berkata lain. Ketika ia sampai di istana, ia mendapati bahwa ayahnya, Raja Blitar, telah meninggal karena sakit. Ia pun menjadi yatim piatu dan tidak memiliki pewaris. Tidak lama kemudian, kerajaan Blitar diserang oleh kerajaan Majapahit yang lebih kuat. Dewi Kilisuci tidak bisa berbuat apa-apa untuk mempertahankan kerajaannya. Ia pun ditangkap dan dibawa ke Majapahit sebagai tawanan. Di sana, ia disiksa dan dihina oleh Raja dan Ratu Majapahit. Ia pun menyesali perbuatannya yang telah mengkhianati Lembu Suro dan Mahesasuro. Di dalam sumur, Lembu Suro dan Mahesasuro masih terus mengaum dan menggeram. Suara mereka membuat Gunung Kelut menjadi tidak stabil dan akhirnya meletus. Letusan tersebut menyebabkan bencana besar yang meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Kediri dan Blitar. Banyak orang yang tewas dan luka-luka akibat letusan tersebut. Namun, di antara puing-puing, ada yang selamat. Mereka adalah para pengikut setia Lembu Suro dan Mahesasuro yang masih menghormati dan mencintai raja mereka.
Mereka pun berusaha untuk mencari sumur-sumur tempat raja mereka terkurung. Mereka berharap dapat membebaskan raja mereka dan membangun kembali kerajaan mereka. Namun, ketika mereka sampai di puncak Gunung Kelut, mereka tidak menemukan sumur-sumur tersebut. Yang ada hanyalah 2 buah danau kawah yang berwarna biru dan hijau. Mereka pun menyadari bahwa Lembu Suro dan Mahesa Suro telah berubah menjadi danau kawah tersebut. Mereka pun merasa sedih dan bersyukur. Mereka merasa sedih karena kehilangan raja mereka, tetapi mereka juga bersyukur karena raja mereka masih hidup dalam bentuk lain. Mereka pun memberi nama danau kawah tersebut dengan nama Lembu Suro dan Mahesa Suro, sebagai penghormatan kepada raja mereka. Mereka pun memutuskan untuk tinggal di sekitar Gunung Kelut dan menjaga danau kawah tersebut. Mereka percaya bahwa Lembu Suro dan Mahesa Suro masih melindungi mereka dari bencana dan musuh. Mereka juga percaya bahwa suatu hari, Lembu Suro dan Mahesa Suro akan kembali menjadi manusia dan memimpin mereka kembali.